ini ada bisa digambarkan gitu ya di dalam skemanya dari sisi tujuan komunikasi, respon audiensnya, dan proses penggunaannya. Ya, tujuan komunikasinya ketika itu menginformasikan, jadi menyebarkan informasi saja, gitu ya. Maka respon audiens yang akan muncul itu adalah efek kognitif. Ya, dia hanya nyerap informasi aja, gitu ya. Ya, tadi yang saya bilang kalau yang belum tahu jadi tahu, yang nggak sadar jadi sadar, gitu ya. Ini efek kognitif untuk tujuan komunikasi menginformasikan. Nah, proses penggunaannya yaitu oleh si audiens ini mereka menyadari gitu. Jadi mereka jadi aware, jadi sadar gitu. Berikutnya untuk tujuan komunikasinya mempengaruhi ya, maka respon audiensnya itu adalah efek afektif ya, efek afektif. Nah, proses penggunaannya di sini maka si audiens itu dia akan menyukai, dia mencoba, dan lalu ada action, ada tindakan. Tindakannya apa? Yaitu membeli gitu. Karena dia suka, dia mau coba, akhirnya dia beli. Nah, kemudian untuk tujuan komunikasi mengingatkan, jadi mengingatkan kembali gitu ya, untuk si customer itu dia, ayo beli lagi gitu ya. Jadi mengingatkan gitu, sudah waktunya nih untuk membeli produk ini lagi, misalkan seperti itu ya. Nah, itu respon audiensnya adalah konatif. Ya, tadi kita udah bahas di depan. Jadi untuk proses penggunaannya yaitu tindak lanjut. Ada apa nih tindak lanjutnya? Dia mau beli lagi atau dia malah pindah ke lain hati atau pindah merek. Nah, jangan sampai gitu ya. Udah capek-capek dibangun pemasarannya ya, komunikasinya, tahu-tahu ujung-ujungnya dia nggak loyal sama produk itu. Itu tantangannya dari para pemasar. Oke, nah kalau dilihat dari hierarchy of effect model, ya model-model efek tadi, kan ada 3 ya. Hierarkinya bisa digambarkan seperti ini, gitu. Jadi bisa dilihat ya, yaitu dari yang tidak aware, ya, yang nggak sadar, unaware, kemudian jadi aware. Setelah itu dia membentuk satu komprehensif dan image, jadi membentuk satu gambaran gitu ya secara komprehensif. Nah, akhirnya dari situ turun ke perilaku, ya, attitude-nya, sikapnya, dan baru kemudian action-nya gitu. Nah, itu gambarannya dari hierarchy effects model. Berikutnya adalah sasaran komunikasi. Apa sih yang menjadi sasaran dari komunikasi? Komunikasi itu akan efektif jika diketahui audiensnya. Ya, dalam arti di sini jenis audiens yang menjadi komunikan itu siapa? Ya, bisa di situ pribadi, ya, individu-individu, orang per orang gitu. Bisa dia itu perusahaan atau organisasi, bisa dia itu masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini ada macam-macam. Ada yang berperilaku sebagai inisiator, ya, inisiator, jadi yang berinisiatif gitu. Ada masyarakat umum yang perilakunya sebagai influencer. Jadi dia kayak word of mouth gitu ya, trompetnya si perusahaan gitu. Ya, artinya dia udah coba, dia ngomongin ke semuanya tanpa disuruh, ya. Lalu ada masyarakat umum yang perilakunya sebagai decider, sebagai pengambil keputusan, gitu ya. Sebagai pengambil keputusan artinya di sini yang punya uang, ya, yang bisa memutuskan membeli atau tidak, gitu kan. Ada kalau di dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak, gitu. Biasanya decidernya siapa? Kalau di keluarga yang menjadi pengambil keputusannya? Suami, Bu. Hah? Ayah, Bu. Ayah, ya tah? Oke. Yang Ibu, Bu, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ibu, malah sekarang banyakkan ibu ya. Anak juga udah bisa sekarang. Nah, gitu ya. Jadi nanti si para pemasar ini harus tahu nih gitu, siapa nih yang menjadi decidernya gitu ketika berhadapan dengan masyarakat di luar sana ya, masyarakat umum gitu. Bergantung kepada apa gitu ya. Kita ya itu yang harus di mapping gitu, dipetakan nih oleh para sales ya yang ada di lapangan atau pemasar itu gitu. Jadi kayak misalkan sekarang kayak anak-anak kayak misalnya dia udah bisa cari uang sendiri gitu ya, dia bisa jadi decider gitu ya.
Nah, ada masyarakat umum yang bisa berperilaku sebagai purchaser atau pembeli, ya, pembeli ya, pembeli. Nah, pembeli ini bukan tidak berarti dia pengambil keputusan, tapi bisa juga dia pengambil keputusan. Artinya gini, yang mengambil keputusan, nanti kamu beli ya, tapi yang pergi beli bukan si pengambil keputusan. Jadi ada yang namanya purchaser tadi, ya. Jadi orang yang ditugaskan untuk membeli, gitu, ya. Pengertiannya bisa seperti itu gitu. Tapi bisa juga dia pengambil keputusan sekaligus dia purchaser, ya. Nah, ada kemudian yang terakhir masyarakat umum yang berperilaku sebagai user atau sebagai pengguna. Jadi dia yang make, bukan dia sih yang beli gitu kan, tapi dia make. Ya bisa jadi tadi dalam keluarga bapaknya yang beli, anaknya yang pakai, misalkan gitu ya. Bapaknya yang beli tas buat ibunya, ibunya yang pakai gitu. Jadi ibunya ya si usernya. Artinya di sini komunikasi itu harus betul-betul dipahami dulu siapa audiensnya gitu. Karena bahasa pemasarannya itu pasti akan berbeda ya ketika informasi itu diberikan kepada inisiator ya atau kepada user misalkan gitu ya atau kepada pribadi-pribadi atau organisasi itu bahasanya berbeda, nggak bisa disamakan atau berdasarkan segmennya siapa. Nah, sekarang di dalam komponen pesan kita ini lagi ya, kita kulitin lagi gitu ya untuk komponen pesan terkait dengan isi pesan. Isinya itu ya berarti apa yang mau disampaikan itu ya, narasinya gitu. Nah, kemudian di dalam pesan itu sendiri ada yang namanya struktur ya, struktur pesan, yaitu yang sifatnya konklusif, menyimpulkan, ada yang argumentatif ya, bisa dinegosiasikan misalkan gitu ya, atau diargumentasikan. Ada struktur pesan yang menekankan di awal atau juga menekankan di akhir gitu. Kemudian di dalam komponen pesan ini juga perlu diperhatikan format pesannya, formatnya gitu. Jadi iramanya ya, atau kalau ada lagu-lagunya apa, tone-nya, ilustrasinya, warnanya, gerakannya gitu ya, geraknya gitu. Nah, itu semua termasuk di dalam format pesan. Lalu di dalam komponen pesan ini ada sumber atau komunikator di mana maksudnya gini, di dalam pesan ini juga ada komunikatornya juga gitu ya, ada elemen komunikator. Tadi kan faktor-faktor di dalam komunikasi itu kan ada pesan, ada komunikan, ada komunikator ya. Nah, tetapi di dalam komponen pesan itu juga ada sumbernya atau komunikator kita sebutnya juga gitu ya. Nah, di sini melibat yang menjadi sumber ini itu bisa melibatkan apa yang disebut dengan endorser atau endorser gitu ya. Kita pakai endorser atau enggak. Terus ada yang bisa diperankan oleh seorang tokoh gitu atau ahli, misalkan dokter atau insinyur ya, engineering dan lain sebagainya gitu. Atau tokoh-tokoh masyarakat ya, ibu sosialita misalkan gitu ya. Atau artis, film, pelawak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini itu juga sumber atau komunikator yang ada di dalam komponen pesan itu contohnya seperti ini tadi ya. Itu juga akan berpengaruh tuh gitu terhadap komunikasi itu bisa berjalan efektif atau tidak. Oke, nah ini yang tadi kita bahas itu adalah komunikasi pemasaran secara umum ya. Kita harus memahami dulu gitu. Konsepnya sama, tapi sekarang dari dasar komunikasi pemasaran tadi, maka itu kita bawa ke dalam komunikasi pemasaran global ya. Nah, yang di sini kita samakan dulu ya, komunikasi pemasaran ini sangat penting, jadi menjadi aspek yang sangat penting untuk keseluruhan misi pemasaran dan penentu suksesnya pemasaran. Ini yang menjadi highlight-nya gitu ya. Apalagi kalau kita sudah bicaranya pemasaran global ya. Jadi boleh dikatakan komunikasi pemasaran ini adalah sarana di mana perusahaan itu tadi ya berusaha menginformasikan, merayu atau mempengaruhi, mengingatkan kembali gitu secara tidak langsung ataupun langsung
tentang produk dan merek yang akan dijual. Komunikasi pemasaran global ini adalah efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Jadi tadi ya dari konsep komunikasi pemasaran yang sudah kita bahas tadi, gitu ya, itu dilakukan secara efektif dan melewati batas-batas negara. Makanya disebut dengan komunikasi pemasaran global. Nah, apa bentuk-bentuk komunikasi pemasaran? Ya, pemasaran di sini dan ini bisa diterapkan di dalam pemasaran global, ya. Personal selling. Sebenarnya kita bisa masuk ke dalam promotion mix ya. Ketika bicara komunikasi pemasaran itu penerjemahannya di dalam teori pemasaran yaitu ada di dalam strategi bauran promosi ya, strategi bauran promosi atau promotion mix gitu. Nah, di dalamnya ada yang namanya personal selling, advertising, public relation, direct selling gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas ya. Yang pertama di sini kita lihat di situ ada personal selling ya. Personal selling ini artinya menyampaikan secara lisan atau ya kayak ngobrol gitulah ya antara satu atau lebih calon konsumen dengan penjualnya. Jadi itu personal selling langsung face to face ya, langsung dijelaskan gitu loh. Ya, jadi ketemu kayak sales promotion girl-nya atau tenaga penjualnya atau tenaga pemasarannya gitu ya. Nah, itu menyampaikan secara lisan. Nah, itu disebut dengan personal selling. Kemudian komunikasi pemasaran itu bisa juga dengan advertising. Nah, advertising ini adalah segala bentuk promosi ya seperti barang, jasa, produk jadi gitu ya dan ide dan itu semua disampaikan melalui media. Jadi promosi-promosi terhadap barang, jasa, ya barang jadi atau ide-ide gitu ya atau inovasi misalkan itu disampaikan dalam bentuk media dengan ada biaya ya disebut dengan biaya sponsor dan itu ditujukan untuk masyarakat luas ya. Jadi penyebaran informasinya tuh secara luas gitu. Itu kemudian sales promotion. Nah, sales promotion ini juga salah satu bentuk komunikasi pemasaran gitu ya, yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan promosi. Misalkan ada demo ya, ada peragaan penjualan gitu, ada demo produk gitu ya. Ada kontes misalkan ya, kontes kecantikan misalkan gitu ya. Pemberian sampel. Jadi ada contoh-contoh, ada sampel yang diberikan terlebih dulu gitu ya untuk menarik customer. Ada display titik pembelian, ya di mana nih? Misalkan ditaruh di supermarket. Nah, displaynya harus di mana? Yang bisa orang itu langsung gitu melihat ya. Di paling depan, di rak yang paling utama, misalkan gitu. Ya, di dekat pintu masuk, misalkan ya. Itu display titik pembelian. Lalu ada pemberian insentif. Ya, insentif itu dalam arti misalkan kalau beli satu dapat satu dan seterusnya ya. Ada berbentuk kupon atau diskon potongan harga misalkan. Itu sales promotion. Itu juga bentuk komunikasi pemasaran. Berikutnya public relation ya, public relation. Nah, public relation ini dipahami dengan ada sedikit perbedaan ya antara public relation yang ada di dalam perusahaan atau kita sebut dengan humas dengan public relation yang ada di dalam komunikasi pemasaran. Ini agak berbeda fungsinya gitu ya. Kalau public relation perusahaan itu membawa secara corporate-nya gitu ya. Jadi reputasi dari perusahaan. Nah, kalau public relation di sini ini lebih kepada pemasaran dari produknya. Di dalam public relation ini penyebaran informasi itu ya, itu dikelola antara individu atau organisasi dan masyarakat, dikelola dengan baik. Biasanya itu dengan cara apa? Melakukan sponsorship, marketing gitu ya, dan publicity.
Atau misalkan dengan press release ya, taruh di surat kabar misalkan gitu, dibuat artikel tentang produk itu, tentang jasanya seperti apa misalkan gitu. Itu public relation.